Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau update membahas tentang Europa League atau WL. Ada beberapa match yang sudah berlangsung tadi malam. Itu yang pertama dari Roma Real Sociedad. Roma menang 2-0 lawan Real Sociedad di kandang Roma. Jadi ya Roma ini kan gue bilang dari starting eleven juga kelihatan si Mourinho ini cukup concern di Europa League karena mereka ketika berkaca di Serie A itu peluangnya lebih sulit dibandingkan mereka fokus di Europa League. Jadi mungkin si Mourinho ini juga pengen memfokuskan timnya kepada Europa League. Itu terlihat dari starting elevennya itu pemain inti semua. Nah, yang kedua itu Arsenal. Arsenal seri 2 sama lawan Sporting, imbang 2 sama di kandang Sporting, tapi dan ini menurut gua nggak ada masalah untuk Arsenal karena mereka akan main di Emirates Stadium di leg kedua. Tapi kalau kita lihat yang menariknya adalah di starting eleven itu setengahnya itu pemain cadangan dari Arsenal. Matt Turner, Kiwior dimainin, debutnya Kiwior. Terus Jorginho dimainin, Fabio Vieira dimainin, di depan Reece Nelson dimainin. Jadi setengahnya itu cadangan. Ya bisa dibilang. Dan kelihatan Arsenal ketika setengahnya cadangan agak keteteran memang, ya. Skuad utamanya Arsenal dengan skuad pelapis Arsenal itu bisa dikatakan ada perbedaan level. Dan itu dilihat di pertandingan kali ini. Bukan perbedaan level sih, kekompakan itunya belum sebagus ketika pemain-pemain utama yang bermain. Fabio Vieira ini berkali-kali diberikan kesempatan ya walaupun dia cetak assist tapi secara penampilan masih sangat jauh dibandingkan dengan Martin Odegaard. Dan dua gol awal itu kan masing-masing dari Arsenal sama Sporting itu kan dari corner ya. Corner itu gua apa ya? Nggak terlalu wah juga ya. Ibaratnya ya scrimmage di kotak penalti, anything can happen di dalam corner. Maka dari itu satu sama layak. Nah, babak kedua Sporting Lisbon unggul dulu 2-1. Ya di menit 55 lewat Paulinho. Nah, eh yang gua salut adalah Arsenal bisa comeback ya. Walaupun mereka tertinggal dulu 2-1, mereka bisa comeback. Ya, comeback itu juga gol jatuh dari langit kalau gue bilang own goal. Bolanya bisa belok pas banget ke pojok ya. Ada keberuntungan juga dan sampai di babak kedua terutama Arsenal lebih ngegas, lebih coba mengurung tapi mereka nggak dapat gol. Nah, tapi ini kembali lagi ya, gue melihat fokusnya Arteta ini memang di Europa League nggak terlalu penting. Mereka benar-benar fokus kepada EPL. Terlihat dari starting eleven yang diturunkan dan feeling gue juga di Emirates peluang mereka jauh lebih besar untuk meraih kemenangan. Ya jadi aman-aman aja kalau menurut gua skor 2 sama untuk Arsenal. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu diheran panik. Ya fans Arsenal tuh nggak perlu panik karena ini skor yang menurut gua sudah sangat bagus. Di Emirates nanti bisa aja mereka menyelesaikan. Juventus menang 1-0 lawan Freiburg. Gol Di Maria ini penting sekali perannya di Juventus. Tapi kalau kita lihat dari formasinya, formasi nggak jelas ala si Allegri ya 3-5-2-nya ini belum nggak jelas sama sekali. Ya, nggak tahu lah gua kayak gimana lah Juventus ini soalnya benar-benar nggak konsisten sama sekali dengan pelatih seperti Allegri benar-benar mengandalkan Di Maria. Di Maria itu beberapa kali menggendong Juventus loh. Dia harus cetak gol, cetak hat-trick kemarin. Nah, kita ke main course itu ada Manchester United berhadapan dengan Real Betis. Real Betis ini baru aja nimbang Madrid kemarin jadi bukan tim yang ecek-ecek. Ya dan di peringkat liga pun dia selalu berada di 5 besar atau 6 besar. Jadi ini bukan tim yang bisa dikatakan mudah untuk dikalahkan. Nah, MU di sisi lain itu gue menunggu apakah MU ini bisa bangkit dari kekalahan 7-0 kemarin yang sangat-sangat menyesakan untuk fansnya, untuk pemain, untuk Ten Hag itu sangat terpukul dengan kekalahan 7-0. Nah, gue pengen lihat apakah mereka bisa bangkit di pertandingan kali ini dan mereka sangat amat menunjukkan bahwa mereka bangkit di pertandingan kali ini. Kepercayaan diri mereka, mentalitas mereka benar-benar pulih 100% di pertandingan kali ini.
Ini juga mungkin buntut dari Erik ten Hag yang melakukan hukuman kepada pemainnya dengan suruh nonton ulang review, evaluasi, dan dia bilang sampai ada bilang di kabarnya itu kalau lu ngulangin kesalahan yang sama lu akan turun ke U21. Itu kan suatu cywar atau suatu hukuman evaluasi yang sangat penting dilakukan oleh seorang pelatih untuk meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain Manchester United. Maka dari itu mereka turun dengan starting 11 yang sama persis, bener-bener plek, sama persis ketika mereka dibantai 7-0, sama persis. Ya, 4-2-3-1, De Gea di belakang dengan Lisandro, Varane, Dalot, dan juga Luke Shaw. Terus di siapa? Di tengah itu ada Fred, Casemiro, Bruno di depannya, terus ada si Weghorst di depannya lagi sebagai striker, di kiri ada Rashford, di kanan ada Anthony. Ya, di kanan ada Anthony. Nah, sedangkan Real Betis ini memang kalau gue bilang tidak menurunkan starting 11 terbaik terutama di depan. Di depannya itu ya Jose Perez, bukan Borja Iglesias. Borja Iglesias itu top skor mereka. Terus Joaquin ini pemain udah umur 58 kayaknya, masih main. Dan juga si Carlos Henrique di sayap kanan, Luis Henrique di sayap kanan. Harusnya itu mungkin Canales yang main atau Aitor Ruibal itu lebih sering main dibandingkan mereka itu. Jadi ya Real Betis juga paham bahwa kedalaman skuad mereka ini nggak bagus. Dan ketika mereka harus compete di dua kompetisi, ini akan ribet juga untuk si Pellegrini, dan gua sangat paham. Makanya dari itu beberapa pemain penting mereka dicadangin, tidak dimainkan. Terutama Nabil Fekir itu perannya sangat penting ya, kalau mereka kehilangan Nabil Fekir semenjak udah lama sampai September bahkan mereka kehilangan, itu sangat penting. Nah, apa yang dilakukan oleh MU sejak awal mereka press, sejak awal mereka keluar, sejak awal mereka ngegas, mereka menunjukkan bahwa mereka ingin menang, ingin cetak gol secepat mungkin, dan mereka mendapatkan sebenarnya kan dari Weghorst. Beruntung itu gol dianulir kan Fred sudah offside. Ya, itu sudah mulai tuh kelihatan ancaman dari MU seperti apa. Datanglah di menit 6, Rashford dengan skill individu dia lewati, ada slip di situ ya, ada kepleset pemain dari Real Betis, dan dimanfaatkan oleh Rashford dengan skill individu, finishingnya luar biasa, ke atas, keras sekali, dan sulit sekali bagi Bravo. Nah, setelah gol itu, MU itu dapat sebenarnya beberapa kali peluang. Weghorst dapat 2 kali peluang, satunya melebar, satunya ke atas tendangannya, terus si Rashford juga dapat tendangan, masih bisa di save oleh Bravo. Terus Anthony juga kalau nggak salah dapat. Jadi cukup banyak peluang MU di babak pertama. Cuman mereka tidak bisa tambah gol. Yang terjadi adalah hampir mereka kehilangan ritme mereka dengan golnya dari Jose Perez di menit 32. Ya itu kan satu shot dari Real Betis, satu gol. Bahkan di menit-menit terakhir itu Real Betis hampir menambah jumlah keunggulan mereka, beruntung kena tiang. Ya beruntung kena tiang sehingga tidak jadi gol. Nah, memang di akhir babak pertama MU agak koleng, tapi di babak kedua ada pergantian pemain yang dilakukan oleh si Ten Hag dengan mengganti Wan-Bissaka dengan Dalot. Nah, mulai di babak kedua MU totally menghajar Real Betis. Anthony 2-1 lewat gol yang sangat keren, kalau gue bilang bener-bener ke pojok alanya Arjen Robben, tapi Anthony cetak gol luar biasa, cetak satu kipas yang penting kepada Weghorst di babak pertama, tapi dia buang 2 peluang emas di babak kedua, one on one dengan kiper, satunya lob ketinggian, satunya shotnya masih kebaca dengan kiper. Itu yang harus kita perhatikan juga. Jadi Anthony cetak gol penting, cetak gol bagus betul, cetak gol penting betul. Dia di babak pertama menciptakan satu peluang emas kepada Weghorst betul, tapi 45 menit pertama dia mainnya sangat biasa juga, beberapa kali kehilangan bola juga. Dan di babak kedua dia juga melakukan 2 big chances miss 2 big chances. Ini yang harus kita lihat juga. Jadi efektivitas dari Anthony harus ditingkatkan. Dia bisa saja cetak hat-trick di pertandingan kali ini, tapi dia tidak lakukan itu, dia hanya cetak 1 gol. Karena efektivitas tadi, finishingnya masih perlu ditingkatkan lagi. Bruno Fernandes membuat skor 3-1 lewat heading 6 menit berselang. Ya lewat corner. Kapan kita lihat Bruno Fernandes bisa cetak gol lewat corner heading? Ya kan? Jadi ini momentum yang sangat lagi bagus-bagusnya untuk MU membuktikan, membungkam
bahwa mereka kemarin itu hanya kebetulan, ya, bukan kebiasaan. Dan mereka tunjukkan di pertandingan kali ini, benar-benar di babak kedua bisa gua kata Real Betis itu nggak ngelawan. Real Betis itu benar-benar dihajar oleh MU. Bahkan peluangnya itu sangat banyak untuk MU. Ya, sampai di menit 82 kill the game dari Weghorst 4-1. 4-1 memang skornya masih jauh dibandingkan 7-0, tapi setidaknya mereka sudah membuktikan, ya, lawan tim yang sebenarnya bukan tim jelek juga. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka punya mental. Mereka bisa kembali ke performa mereka. Bukan dari segi skor doang. Bukan dari soal mereka mencetak 4 gol. Bukan mencetakkan banyak peluang. Tapi mereka bermain dengan baik. Mereka tidak terbawa trauma 7-0 itu. Beda dengan musim lalu ketika mereka kalah telak satu pertandingan. Itu terbawa sampai beberapa pertandingan berikutnya. Ini enggak. Ini langsung bounce back. Ini penting. Ya, ini peran pelatih juga penting, peran pemain juga penting. Pemainnya juga punya mental yang bagus. Mereka bisa bounce back. Tidak mudah untuk bisa meninggalkan trauma 7-0. Tapi mereka sudah bisa membuktikan itu di pertandingan kali ini bahwa mereka bisa comeback. Mereka bisa bantai Real Betis. Ya, which is good untuk MU. Nah, tinggal kita lihat nanti di Premier League seperti apa. Lawannya Soton, peringkat 19. Tapi Soton ini juga tidak bisa diremehkan sama sekali karena MU biasanya lawan tim-tim seperti ini tuh bisa terjegal, ya. Soton itu kalau nggak salah, ya, kalau nggak salah ini ngalahin Chelsea kemarin, bener nggak sih? Coba gue cek. Iya, ngalahin Chelsea 1-0 di kandang Chelsea. Jadi ini tim bukan main-main, tapi mereka bisa kalah lawan Leeds, mereka bisa kalah lawan Wolves, mereka kalah lawan Brentford, mereka kalah lawan Newcastle, tapi bisa menang lawan Chelsea. Ini tim yang memang, ya, kayak gini keadaannya, mereka kalahnya lawan tim-tim lemah, lawan tim-tim setara mereka, tapi lawan tim besar biasanya mereka bisa memberikan kejutan. Nah, itu harus diwaspadai oleh MU. Dan feeling gua MU akan bangkit, dan Soton kalau mereka bisa menang lawan Soton, ya 7-0 itu ibaratnya cuma angin lewat. Ya, cuma angin lewat, dan mereka tetap akan perform nggak terpengaruh sama sekali dengan hasil 7-0 lagi. Oke, segitu dulu. Jadi MU menang, Juve menang, Arsenal imbang, terus siapa, Roma menang. Jadi semua tim besar menang di Europa League, nggak ada yang mengejutkan. Sevilla juga menang, nggak ada yang mengejutkan sama sekali. Conference League ya nggak perlu dibahas. Segitu dulu, salam sepak bola.